Assalamualaikum panitia, mohon maaf baru bergabung. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Sudah berapa mahasiswa yang bergabung, panitia? Tiga 35 orang Ibu. Baik, mungkin tidak mau dimulai. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore Yang terhormat pemateri kegiatan sharing session pemilihan Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan tahun 2022 yang insya Allah akan diisi oleh 3 narasumber kita yang cantik-cantik dan siap menginspirasi kita semua pada sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Direktur Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, Ibu Nila Trisna Yulianti, SSITM Kep, atau yang mewakili. Yang kami hormati para dosen Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, serta segenap civitas Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Dan seluruh peserta pada hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul bersama pada hari ini di acara sharing session pemilihan Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya mahasiswa Aina Almardiyah, tingkat 2 semester 3, sebagai MC yang akan memandu kegiatan sharing pada hari ini, yang mana kegiatan ini diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan Satgas Delima Bersinar Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Dan sebelum dimulainya acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Bidang Kemahasiswaan oleh Ibu Dewi Arisa Santi, SST MKes. Yang ketiga ada sharing pengalaman Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan dari Kak Asmarizah, Kak Naila, dan Kak Erika. Yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Bidang Kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Arisa Santi, SSTMKes, kepada beliau. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya menggunakan masker karena baru saja dari kegiatan di Rumah Sakit Bayangkara sehingga baru sampai dan langsung bergabung di kegiatan hari ini. Yang terhormat Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan, Ibu Nila Trisna Yulianti SSTMKes, yang saya hormati para narasumber, para juara Duta Anti Narkoba Balikpapan dari tahun 2020 dan 2021. Luar biasa bisa bergabung di acara kegiatan sharing session hari ini. Terima kasih telah siap atau meluangkan waktu untuk bisa hadir dan insya Allah memberikan beberapa pesan dan juga
pengalaman yang luar biasa dalam ajang pemilihan Duta Anti Narkoba Balikpapan. Tentunya itu adalah hal yang membanggakan bagi Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Dan yang kami hormati para peserta sekalian yang insya Allah hari ini akan mendapatkan sharing terkait kegiatan dan pengalaman kakak-kakaknya yang telah mengikuti kegiatan Duta Anti Narkoba. Dan tentunya yang saya banggakan panitia dari Satuan Tugas Delima Bersinar. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini bisa mengadakan kegiatan sharing session untuk membahas kegiatan dan pengalaman para duta dari Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Baik, mudah-mudahan hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat, bahagia, ya, mudah-mudahan selalu dalam kondisi happy, karena dalam kondisi pandemi ini bagaimanapun juga kita harus berupaya untuk meningkatkan imun kita, ya, dengan cara agar kita happy. Baik, terkait dengan kegiatan yang diajukan oleh Satuan Tugas Delima Bersinar terkait dengan adanya sharing session ini, ya, mohon maaf terpencet. Jadi terkait dengan kegiatan hari ini, saya mohon keikutsertaan dari para peserta dan fokusnya dalam mengikuti kegiatan ini untuk bisa mendapatkan ilmu dan manfaat serta pengalaman yang luar biasa dari kakak-kakak yang sudah pernah mengikuti ajang pemilihan Duta Anti Narkoba tersebut. Nah, tentu ini adalah ajang yang sudah diikuti oleh kakak-kakak tingkatnya dimulai dari tahun 2015. Saat itu yang mengikuti banyak dari Akbid Borneo Medistra, alhamdulillah menyabet 4 gelar juara kalau tidak salah ya. Waktu itu ada juara 2, Kak Nurul ya, ada juara 3, juara harapan 1 dan juara harapan 3. Zaman dulu ada juara harapannya. Di tahun 2016 kembali kami menyabet juara 1 Duta Anti Narkoba serta juara yang memberikan dukungan. Ya, dulu juga diberikan penghargaan bagi yang memberikan dukungan. Dan itu pialanya insya Allah berjejer di depan ruang rapat kita, Akbid Borneo Medistra Balikpapan, ya. Merupakan kebanggaan bagi kami Akbid Borneo Medistra Balikpapan memiliki mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, yang memiliki minat bakat di bidang seni, di bidang pengetahuan, ya, dan juga banyak hal. Itu adalah hal yang sangat-sangat membanggakan bagi kami. Dan tak lupa juga kami sampaikan bahwa mahasiswa Akbid Borneo Medistra Balikpapan yang memiliki minat, bakat, kemauan, ya, untuk mengikuti kegiatan lomba apapun, baik tingkat nasional, provinsi, maupun tingkat kota. Insya Allah akan kami dukung dengan sangat luar biasa bentuk dukungan dari Akbid Borneo Medistra Balikpapan, insya Allah. Silahkan ditanyakan kepada kakak-kakaknya mungkin ya, bahkan kami juga akan berupaya untuk menggerakkan mahasiswa untuk hadir memberikan dukungan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, baik dalam lomba online maupun lomba offline. Dan itu sudah kami lakukan secara berurutan dari 2014 lalu. Ya, bahkan dari yang sebelumnya juga kami memberikan dukungan dalam bentuk lomba dari mahasiswa. Kenapa demikian? Karena kemauan mahasiswa, minat mahasiswa, dan juga tekad mahasiswa untuk bisa memberikan atau menunjukkan talenta yang dimiliki adalah hal yang membanggakan. Yang kedua itu adalah bentuk rasa cinta kami kepada adik-adik untuk bisa meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan jiwa kompetisi yang tinggi. Karena adik-adik semuanya sudah disebut sebagai mahasiswa. Tentu kegiatan-kegiatan di luar akademik saat ini sangat-sangat akan dibutuhkan, baik dalam hal attitude, baik dalam hal kemampuan secara komunikasi, dalam hal secara seni kreativitas, dan bidang lainnya. Bahwa Bu Dewi dalam bidang bidang kemahasiswaan beberapa kali
melakukan koordinasi, beberapa kali melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan, beberapa pemilik rumah sakit, pemilik klinik, praktik mandiri bidan, dan harapan dari para stakeholder kita adalah mereka dapat merekrut para lulusan yang memiliki talenta, bukan hanya akademik. Tentu attitude menjadi pilihan nomor satu bagi mereka. Dan itu sudah digaungkan dari zaman dulu. Ya, kenapa attitude dan juga kemampuan non akademik itu sangat dibutuhkan? Perlu kami jelaskan menurut stakeholder bahwa kemampuan secara non akademik, soft skill mahasiswa itu memiliki peran penting ketika mereka bekerja. Disiplin, komunikasi yang bagus, attitude yang bagus, kemampuan bekerja dengan baik, ya, dan juga bagaimana mereka merespon sebuah tugas itu akan menjadi nilai penting ketika bekerja. Akademik dapat diberikan secara berjalan ketika bekerja, tapi kemampuan non akademik seperti kemampuan soft skill dan attitude itu sulit untuk dibuat. Jadi setiap perusahaan ataupun rumah sakit ataupun klinik, puskesmas, dan juga praktek mandiri bidan yang menghubungi saya menyampaikan bahwa mohon saya dicarikan mahasiswa yang soft skill-nya bagus, Bu Dewi. Baik komunikasinya, baik disiplinnya, kemampuan dia untuk bekerja, tidak malas-malasan, mohon saya diberikan itu, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, itu yang jadi tolak ukur utama. Maka kenapa bidang kemahasiswaan selalu meningkatkan kemampuan-kemampuan mahasiswa di bidang non-akademik lebih banyak. Agar apa? Agar adik-adik mahasiswa atau lulusan Akbid Borneo Medistra Balikpapan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder atau para pencari kerja atau pencari pegawai. Seperti itu. Ya, tentu karena non-akademik nantinya di tempat bekerja akan bisa terus ditambah seiring dengan waktu. Tapi kemampuan soft skill itu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Begitu ya. Nah, makanya kenapa kegiatan sharing session ini sangat saya dukung. Karena harapannya mereka yang memiliki pengalaman-pengalaman di dalam bidang tersebut tentu akan menghadapi banyak hal. Dan mungkin telah melalui berbagai kegiatan dan juga seleksi-seleksi serupa di bidang non-akademik, baik seni, kreativitas, kemampuan komunikasi, dan sebagainya, yang harapan saya hari ini dapat disalurkan atau ditularkan kepada para adik-adik tingkatnya saat ini. Perlu kami laporkan juga bahwa alhamdulillah kinerja bidang kemahasiswaan Akbid Borneo Medistra Balikpapan mendapatkan peringkat 17 besar se-Indonesia dalam bidang perguruan tinggi vokasi. Yang di tahun sebelumnya kita mendapat 45 besar, naik menjadi 17 besar. Harapannya tahun 2021 ini kita mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dan nilai tersebut salah satunya juga dari dukungan adik-adik di mana mahasiswanya bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat dan tridharma perguruan tinggi. Begitu ya adik-adik ya. Maka mari tingkatkan prestasi kita baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. Jangan lupa setiap ilmu yang Anda pelajari itu adalah hal yang akan memberikan kemajuan di masa depan Anda. Satu lagi yang perlu kita ingat, kesempatan tidak akan datang dua kali. Saat ini misalnya adik-adik tidak mengikuti beberapa kegiatan lomba, maka tahun depan bagi yang tingkat 2 mungkin sudah menjadi sibuk seperti tingkat 3, banyak LTA, studi kasus, ya praktikum. Bagi yang tingkat 1 mungkin ketika sudah tingkat 2 akan merasa sudahlah enggak usah ikut sudah tua. Tapi itu tidak akan pernah terulang lagi kesempatan ini. Suatu saat ketika adik akan bekerja atau para mahasiswa akan bekerja, Anda akan ditanya apa pengalaman Anda selama kuliah. Andaikan Anda menjadi pesertanya saja, mengikuti kegiatannya saja, saya yakin Anda akan mendapatkan banyak ilmu yang Anda lalui saat proses pendaftaran, seleksi, ya, administrasi, baik seleksi yang lain. Begitu ya. Jadi jangan disia-siakan.
suatu saat ini akan menjadi sebuah kenangan, ini akan menjadi sebuah memori. Kalau nanti sudah tua ditanya anaknya, apa yang Ibu lakukan saat kuliah? Oh, saya pernah menjadi peserta lomba duta narkoba tingkat kota misalnya. Atau saya dulu pernah menjadi peserta lomba KN MIPA tingkat nasional. Ya, atau saya dulu pernah menjadi salah satu peserta lomba mahasiswa prestasi nasional. Nah, tapi kan peserta Bu, nggak apa-apa. Tapi dengan peserta saya pernah memiliki pengalaman tersebut. Itu yang perlu adik-adik garis bawahi. Mungkin saat ini adik-adik merasa, nggak usah ikut deh, nggak apa-apa. Baik, untuk saat ini tidak masalah, tapi suatu saat ketika Anda sudah bekerja dan Anda sudah tua nanti, itu akan menjadi cerita yang sangat indah. Jadi perlu saya tekankan lagi bahwa tidak akan pernah ada yang sia-sia jika Anda ingin melakukan segala macam hal. Cobalah ketika Anda masih muda, jangan membatasi kemampuanmu dengan rasa kemalasan yang kita miliki. Mungkin itu saja yang dapat Bu Dewi sampaikan sebagai pembuka dalam kegiatan sharing session hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Semoga dapat menjadi hal yang perlu kita pahami bersama. Demikian, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas sambutan singkatnya. Baiklah, kita telah sampai pada acara inti yang ditunggu-tunggu, yaitu sharing pengalaman. Yang pertama akan kita dengarkan dari Kak Asmariza. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan biodata singkat tentang Kak Asmariza, yang mana kakaknya ini merupakan kakak alumni dari Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Nama lengkapnya yaitu Kak Asmariza, tahun lulusnya pada tahun 2020 dan menjabat Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan pada tahun 2019. Baik, selanjutnya adalah sharing session dari Kak Asmariza. Kepada Kak Asmariza, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa Yang lagi. terhormat. Ibu. Iya, Bu. Yang saya hormati Ibu Direktur Akademi Kebidanan Borneo Medistra, Ibu Nila Risna Yulianti, dan yang saya hormati juga Ibu Dewi. Ada juga, saya lihat tadi ada Bu Heni juga ya, kalau nggak salah masuk. Assalamualaikum Ibu, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Asmariza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya Bu, jangan bosan-bosan ketemu saya terus ya Bu. Insya Allah. Nah. Dan yang saya sayangi adik-adik tingkat saya di Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Semoga umur kita nggak terlalu jauh ya. Saya baru lulus tahun 2020 kemarin dan saya di Duta Anti Narkoba itu juara 2 di tahun 2019. Untuk pengalaman yang mau di-sharing sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya. Mungkin nanti akan berkembang pada saat di sesi tanya-jawab. Kalau untuk saat ini, saya cuma mau bilang sama kalian yang belum mendaftarkan diri di pemilihan Duta Anti Narkoba tahun 2022. Coba deh gali lagi minat kalian, terus dikuatkan lagi niatnya, karena kesempatan itu, keberuntungan itu ada ketika kalian mau mengambil kesempatan. Jadi kalau misalnya kalian berharap adanya keberuntungan, ya kalian harus lihat dulu tuh kesempatan. Ada kesempatan nih, saya nantinya saya ikut dulu deh, siapa tahu saya beruntung gitu. Dan untuk persyaratan-persyaratannya mungkin udah bisa dilihat ya. Untuk saat ini juga saya sebagai panitia, mungkin sama Kak Erika juga, saya sebagai panitia pemilihan tahun 2022 ini. Dan yang saya mau kasih pesan ke adik-adik, untuk yang belum mendaftar, silakan segera daftar. Karena yang saya lihat,
Di pendaftar baru ada beberapa orang aja. Kemarin saya dapat laporan dari tim itu kurang lebih masih ada baru 1 orang yang mendaftar. Saya kurang tahu namanya siapa dari Akbid Borneo Medistra dan mereka menanyakan mana nih dari Akbid biasanya banyak yang daftar kok ini yang daftar sedikit aja katanya gitu. Jadi ayo jangan sampai gelar Akbid Borneo Medistra di Duta Anti Narkoba itu lepas. Kemarin kita dapat juara 1, di tahun saya dapat juara 2. Siapa tahu tahun ini kita bisa mempertahankan gelar kita di Forum Duta Anti Narkoba gitu. Dan untuk adik-adik nanti mungkin untuk sharingnya bisa berkembang pada saat sesi tanya jawab. Saya di sini mau titip pesan untuk penilaian yang mungkin akan sangat dinilai, betul tadi kata Ibu Dewi, attitude kalian itu nomor 1 yang dilihat pada saat pemilihan Duta Anti Narkoba ini. Yang dimana pada saat pemilihan saya sendiri waktu itu, yang saya pertahankan adalah kedisiplinan saya dan attitude saya, dan didukung juga dengan belajar pastinya gitu. Dan ternyata alhamdulillah saya dapat juara 2 waktu itu. Dan tahun selanjutnya ada Kak Erika, alhamdulillah mungkin juga dia mendengar saran-saran saya pada saat sebelum pemilihan. Alhamdulillah Kak Erika mendapatkan juara 1. Dan yang saya harapkan tahun ini juga kita kembali menyabet gelar juara 1 itu sendiri lagi. Dan itu yang pertama, attitude. Yang kedua, pengetahuan. Kalau misalnya pengetahuan tidak dibarengi dengan attitude yang baik, kita juga pasti akan mempertimbangkan hal tersebut gitu. Karena kalau kalian punya pengetahuan yang banyak, tapi attitude kalian ke orang lain itu kurang, apalagi kalian ini adalah seorang duta yang dimana nantinya akan berkontak langsung dengan masyarakat, ya itu akan menjadi tolak ukur besar kami gitu sebagai panitia nantinya. Dan perlu diingat pada saat seleksi itu nanti semua panitia itu adalah juri bayangan, sehingga nantinya kalau misalnya kalian gerak dikit aja mungkin kita akan lihat ini gimana ya, pendapat panitia lain akan diutarakan langsung ke dewan juri dan kita akan komunikasi langsung dengan dewan juri utama. Makanya untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti pemilihan Duta Anti Narkoba, yuk dibaikin dari sekarang apa yang harus saya perbaiki dari attitude saya mungkin belum baik gitu, atau pengetahuan saya yang belum saya gali lagi itu apa. Terus ada lagi kalau misalnya terkait dengan penampilan, ini saya kasih bocoran sekarang aja. Kalau misalnya pemilihan duta ini memang kita kita melihat penampilan gitu, karena kita akan langsung berkontak langsung dengan masyarakat. Penampilan itu pasti nomor 1, tapi ketika kalian punya penampilan yang bagus tapi attitude kalian juga kurang, kita pasti akan mempertimbangkan lagi. Jadi semuanya harus seimbang gitu. Dan untuk yang belum daftar, ayo silahkan daftar Duta Anti Narkoba pastinya, karena kalau cuma 1 orang yang daftar, kayaknya kemungkinan Akbid Borneo Medistra akan naik kan sedikit ya. Tapi kalau misalnya ada banyak pendaftar yang masuk kan, kita juga bisa mempertimbangkan, ada Akbid Borneo Medistra, kita bisa pilih nih yang mana yang bisa diambil untuk menjadi calon juara lagi di tahun ini. Seperti itu. Mungkin nanti bisa sharing tanya jawab aja terkait dengan pengalaman-pengalaman saya di Duta Anti Narkoba. Yang saya sharing saat ini adalah informasi terkait dengan pendaftaran tahun ini aja. Baik, terima kasih. Siapa tadi MC-nya? Aina ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas sharing singkatnya Kak. Baik, selanjutnya akan ada sharing dari narasumber kita yang selanjutnya, ada Kak Erika. Sebelumnya saya izin untuk menampilkan CV dari Kak Erika. Kepada panitia dipersilakan untuk menampilkan CV.
Baik, seperti yang sudah terlihat di layar, ini adalah CV dari Kak Erika, yang merupakan Putri Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan pada tahun 2020. Untuk pendidikan dari Kak Erika, yang pertama ada dari SD Negeri 011 Balikpapan Utara pada tahun 2007 sampai dengan 2013. Lalu Kak Erika menempuh pendidikan selanjutnya di SMP Negeri 6 Balikpapan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 dan kemudian melanjutkan SMA Negeri 3 Balikpapan. Baik, itu tadi CV dari Kak Erika. Selanjutnya adalah sharing dari Kak Erika untuk kita semua tentang bagaimana caranya menjadi Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan. Baik, selanjutnya kepada Kak Erika, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Aina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur, Ibu Nila Trisna Yulianti, SSITM KEP, dan beserta jajarannya. Dan terima kasih juga untuk Satgas Delima Bersinar yang sudah memberikan wadah kepada saya selaku Putri Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan untuk mengisi materi pada hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik tingkat atau yang satu tingkat dengan saya yang sudah mau mendengarkan sharing session pada hari ini. Oke, langsung saya mulai ya. Ini mungkin PPT-nya udah pernah dilihat sama adik tingkat satunya karena pas kemarin pas masuk saya mengisi materi tentang ini. Boleh next? Nah, mungkin sudah kenal ya, tapi kita kenalan lagi. Ayo next lagi. Nah, perkenalkan nama saya Erika selaku mahasiswa tingkat 3 Akbid Borneo Medistra Balikpapan dan selaku Putri Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan tahun 2020 hingga 2021. Nah, saya lahir di Balikpapan 28 Desember 2021. Pendidikan saya SD di 011 Balikpapan, SMP Negeri 6, kemudian SMA 3 Balikpapan, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Nah, organisasi yang pernah saya ikuti adalah Satgas Delima Bersinar, kemudian mengikuti Forum Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan hingga sekarang. Nah, Instagram saya di Erika, hanya 3x12 _. Oke, next. Nah, ini adik-adik saya langsung aja ya ke intinya. Jadi, proses registrasinya kalian bisa melihat laman Instagram Duta Anti Narkoba Balikpapan. Ini tinggal dicari aja Duta Anti Narkoba BPN. Terus kemudian kalian bisa klik yang ini. Ada alamat webnya di sebelah situ. Nah, bisa diklik. Kemudian setelah itu masukkan email kalian. Terus masuk ke dalam form Google Form-nya, yaitu formulir pendaftaran Duta Anti Narkoba Balikpapan tahun 2022. Nah, sebelum kalian mendaftar, kalian harus tahu persyaratan dan ketentuannya. Yang pertama yaitu berdomisili di Kota Balikpapan. Yang kedua, umurnya dari 16 sampai 23 tahun. Yang ketiga, tidak sedang menjabat aktif sebagai duta atau putri dari instansi lain di 2021. Ini contohnya misalnya kalian tidak mengikuti ajang pemilihan duta-duta lain seperti misalnya duta wisata, atau duta lingkungan hidup, atau duta pelajar, dan lain-lain. Terus kemudian yang keempat, berkomitmen menjalankan tugas selama 1 tahun ke depan. Nah, jadi kepemilihannya ini nanti insya Allah kalian akan menjabat di 2022 hingga 2023. Nah, diharapkan kalian berkomitmen dalam
menjalankan tugas kalian. Terus kemudian, nah ini lagi berpenampilan menarik. Jadi sebelum kalian terjun ke sini, kalian harus tahu bagaimana cara berpenampilan yang baik, bagaimana cara kalian menggunakan pakaian misalnya di tempat ini atau di tempat ini. Misalnya kalian tahu cara berpakaian seperti misalnya lagi berolahraga, pakaiannya seperti apa, sedang rapat, pakaiannya seperti apa, seperti itu ya. Terus kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, mengapa? Karena kita akan berhubungan dengan masyarakat. Jadi nanti tugasnya Duta Anti Narkoba itu biasanya ada yang namanya Ghost to School. Nah, jadi itu nanti kita akan keliling-keliling ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan materi tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Balikpapan. Nah, terus kemudian menyiapkan foto close up dan full body. Close up itu maksudnya dari area kepala hingga perut sedikit di sini ya. Terus kemudian fotonya diharapkan yang sopan dan rapi. Kemudian full body. Full body ini dari kepala hingga kaki. Ini juga diharapkan fotonya formal dan sopan. Kemudian kalau misalnya kita yang perempuan bisa lah make up sedikit, misalnya pakai bedak dikit atau pakai lipstick sedikit biar lebih segar kelihatannya di foto. Jadi nggak pucat-pucat banget. Terus ada foto kartu pelajar atau KTP. Nah, kalau misalnya mahasiswa Akbid Bormed ada yang namanya KTM-nya. Nah, itu di foto KTM-nya atau kartu tanda mahasiswanya, kemudian foto lagi KTP-nya atau kartu tanda penduduk. Kemudian yang ke-9 mengisi formulir di Google Form. Ini ya, Google Form-nya udah ada di Instagram-nya Duta Anti Narkoba. Nah, kita open pendaftaran dari 29 September sampai 22 Oktober, tetapi diperpanjang jadi 30 Oktober 2021. Mohon maaf. 29 September sampai 30 Oktober 2021. Jadi masih ada beberapa hari kesempatan kalian untuk mendaftar. Karena setelah perpanjangan dari tanggal 30 ini tidak ada perpanjangan lagi. Oke, next. Nah, bagaimana sih Kak proses-proses seleksinya? Yang pertama ada pendaftaran yang tadi sudah saya jelaskan ke Instagramnya, kemudian buka Google Form-nya, terus nanti ada technical meeting, terus kemudian ada tes tertulis dan tes wawancara. Nah, tes tertulis dan wawancara ini digali tentang pengetahuan kalian tentang narkoba, terus bagaimana cara pembawaan diri kalian, itu dinilai saat tes tertulis dan tes wawancara. Nah, ini untuk tahun 2022 panitia mengusahakan untuk offline. Jadi nanti saran saya kalau misalnya kalian mau daftar, tes tertulis dan tes wawancaranya, usahakan menggunakan pakaian yang rapi, sopan dan santun, kemudian wangi, ya. Terus kemudian setelah tes wawancara dan tertulis akan dipilih 20 besar. Jadi 10 besar putri dan 10 besar putra. Nah, setelah itu setelah masuk nanti kita TM lagi. Nanti dikumpulkan yang 20 besar ini, kemudian akan dibentuk kelompok-kelompok untuk membuat program kerja. Nah, program kerja ini nanti tergantung dari kaliannya lagi sama kelompok mau buat apa. Terus kemudian nanti ada yang namanya malam bakat. Nah, jadi yang dinilai itu bukan hanya pengetahuan kalian tentang narkoba, tetapi juga bakat kalian. Misalnya seperti menari, menyanyi, itu bisa kalian kalian perlihatkan di malam bakat. Jadi itu menjadi nilai plus untuk kalian ya. Kalau misalnya kalian bakatnya mantap, nanti insya Allah bisa dapat gelar ini putri berbakat ya. Terus kemudian nanti ada latihan dance, latihan koreo, opening dance sama closing dance. Terus kemudian setelah latihan dance ada yang namanya photoshoot. Nah, photoshoot ini digunakan untuk pemilihan sebagai putri favorit ya, putra-putri favorit 2022. Nah, jadi nanti kita photoshoot, habis photoshoot, foto kalian itu akan dimasukkan ke IG Duta Anti Narkoba, terus kemudian nanti akan di-votingkan. Jadi nanti pemilik like terbanyak dan komentar positif terbanyak itu yang akan naik menjadi putri favorit
Duta Anti Narkoba. Terus kemudian ada prakarantina dan karantina. Terus kemudian ada yang namanya presentasi. Nah, presentasi ini nanti kalian membuat program kerja sendiri, lain dari yang program kerja kelompok ya. Kalau program kerja kelompok itu nanti dipresentasikannya bareng-bareng sama teman. Kalau yang ini nanti sendiri ya. Presentasinya sendiri, program kerjanya misalnya kalian mau buat misalnya kayak 3 on 3. Nah, kalian presentasikan tuh 3 on 3. Terus kalau misalnya kalian mau buat lomba kayak lomba dance itu bisa. Nanti kalian latar belakang kalian buat itu, terus susunan anggaran dan biayanya ya. Insya Allah kalau misalnya kalian punya pengalaman di organisasi, ini akan bisa dilewati dengan mudah ya. Terus kemudian ada deep interview. Nah, deep interview ini nanti kalian dinilai tuh bagaimana cara kalian berpenampilan, bagaimana cara kalian berkomunikasi, terus bagaimana inner beauty kalian bisa keluar, terus bagaimana kalian itu memahami situasi dan kondisi saat kalian diberikan suatu masalah. Misalnya kalian dikasih masalah, bagaimana sih cara kalian mendidik anak-anak kecil, misalnya SD dan TK, bagaimana kalian sosialisasi di lingkungan itu. Nah, terus di interview ini juga kalian ditanya tentang pengetahuan kalian seputar narkoba. Tapi yang lebih banyaknya itu ke arah personal, tentang diri kalian. Terus kemudian setelah kita melalui berbagai rancangan kegiatan yaitu proses seleksi, nanti akan ada yang namanya grand final. Nah, grand final ini puncaknya, di mana seluruh kandidat-kandidat ini yang 20 besar nanti akan dipilih mana juara satunya, terus mana wakil satu, wakil dua, terus kemudian best, kemudian ini putri berbakat, terus kemudian putri favorit ya. Oke, next. Nah, apa saja sih yang harus kalian persiapkan? Yaitu yang pertama, kalian harus sehat tubuh, ya, kesehatan fisik itu yang utama, apalagi masa pandemi seperti ini. Jadi usahakan kalian fit, jangan kecapean. Jadi kalau kalian ini ikut pemilihan atau sebelum pemilihan harus minum vitamin ya setiap hari. Terus kemudian ada kesehatan mental, ya, jangan capek-capek. Terus kemudian ada spiritual, kalian banyak-banyakin berdoa ya. Terus yang keempat ada materi. Nah, materi ini biasa ditanggung oleh kampus. Kemarin saya itu ditanggung pada proses pendaftaran, terus sama malam bakat ya. Itu ditanggung sama kampus. Jadi misalnya nanti kalian ada dimintain biaya pendaftaran, itu kalian tinggal ajukan aja ke kampus ya. Diajukan ke kampus, nanti kampus yang bayar ya. Yang penting ada bukti bahwa dari forum itu ada meminta biaya. Nah, itu ya. Terus tidak semuanya sebenarnya di cover. Jadi ada beberapa perintilan-perintilan yang kalian harus beli sendiri. Misalnya contohnya high heels, make up, itu harus beli sendiri ya. Terus kalau misalnya malam bakat nih, kalian mau nari. Nah, bisa itu kalian sewa bajunya bisa ditanggung dari kampus ya, asal ada kwitansi ya. Terus kemudian pengetahuan. Nah, kita harus tahu dulu tentang narkoba sebelum kita terjun ke ranah duta anti narkoba ya. Jadi kita harus tahu dulu misalnya jenis-jenis narkoba, undang-undangnya harus tahu dulu. Jadi harus belajar dulu ya. Oke, next. Nah, ada keuntungan-keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari mengikuti forum duta anti narkoba. Yang pertama adalah pengalaman yang sangat berharga yang kalian tidak bisa dapatkan di tempat lain. Terus yang kedua adalah memperluas koneksi dan pergaulan. Pastinya di koneksi pergaulan yang baik, insya Allah. Terus kemudian yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat kalian. Terus yang keempat, menambah prestasi. Terus membuat bangga orang tua, keluarga, dan institusi. Terus yang keenam adalah modal utama di dunia kerja.
Dan yang ketujuh adalah mengasah kepercayaan diri kalian. Next. Nah, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah saya alami di Duta Anti Narkoba. Ini contohnya ada gabung dengan Duta Wisata, terus ini ada sosialisasi, kemudian ada DANB yang mengajar, terus ada Ramadan Bersinar, terus kemudian ini ada bakti sosial. Nah, Akbid Borneo Medistra sendiri terus mensupport dalam hal apapun di kegiatan Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan. Tahun kemarin itu di tahun saya, pas saya sudah menjadi Putri Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan, itu Akbid Borneo Medistra Balikpapan membantu kita juga dalam kegiatan bakti sosial, terus kemudian juga membantu dalam kegiatan rangkaian Ramadan Bersinar, karena ada beberapa Alhamdulillah ada beberapa dosen yang ikut menyumbangkan sedikit hartanya atau sedikit bantuan untuk anak yatim. Oke. Next. Nah, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Erika atas sharingnya. Untuk selanjutnya, Terima kasih. baik, untuk selanjutnya sebenarnya itu ada pemateri kita yang satu lagi, hanya saja ternyata pada hari ini kakaknya sedang terkendala sehingga tidak bisa untuk memberikan sharing pengalamannya kepada kita semua pada hari ini. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dari kegiatan sharing session pada hari ini. Baik, selanjutnya untuk sesi pertanyaan dibuka bagi adik-adik atau teman-teman yang ingin bertanya tentang pengalaman-pengalaman dari kakaknya yang sudah disampaikan tadi. Dipersilahkan untuk bertanya. Jika malu boleh melewati kolom komentar ya. Terima kasih. Bagaimana teman-teman dan adik-adik semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Permisi kakak, izin bertanya. Baik, silahkan Husnul. Baik kak, tadi ada proses seleksi ya kak ya. Di sini kan ada prakarantina dan karantina.
Itu berarti gabung sama apa itu finalis yang lainnya Kak ya? Terima kasih Husnul atas pertanyaannya. Baik Untuk Kak, terima kasih. ya terima kasih kembali. Untuk Kak Asmariza dan Kak Erika, silahkan dijawab Kak. Baik, mungkin Erika mau jawab dari pertanyaannya. Kak Asma aja Gin. Oke, dari Husnul ya, Iya Kak, tingkat berapa, Dek? dari tingkat 1, semester Tingkat 1. 1. Oke. Udah daftar duta belum? Belum, masih dipikir dulu. Oke, terkait dengan prakarantina dan karantina, memang nantinya akan ada proses-proses prakarantina itu memang semua finalis disatukan di satu venue. Dan untuk prakarantina sendiri itu ngapain aja sih? Untuk prakarantina itu sendiri nanti akan ada latihan catwalk, ada latihan dance, dan ada pokoknya banyak, nanti bakal ketemu sama panitia juga, dan di situ juga kita sambil melakukan penilaian pastinya. Dan untuk pada saat karantina, nah di situ nanti di karantina itulah akan terjadi yang namanya presentasi, deep interview dan lain-lain gitu. Akan disatukan dengan peserta-peserta yang lainnya, sehingga nanti kita usahakan tahun ini seperti kata Kak Erika tadi, tahun ini kita usahakan agar nanti prosesnya itu offline, sehingga kalian bisa bertemu langsung dengan peserta-peserta yang lain gitu. Dan kita juga dari panitia bisa langsung melakukan penilaian pada peserta-peserta, karena kalau misalnya lewat online terkait dengan pemilihan duta seperti ini kayaknya kurang objektif. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya, Husnul? Baik Kak, alhamdulillah sudah paham Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, dari teman tanya lagi. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya Nabila Putrianti dari tingkat 1. Saya ingin bertanya Kak, tadi kan di situ dijelaskan ada malam bakat. Nah misalnya ada mahasiswi Akbid yang ikut lomba ini, terus dia nggak punya bakat, gimana Kak? Terima kasih Kak. Ayo jawab R. Jadi gini ya Dek, jadi kan ada yang namanya malam bakat, jadi pasti otomatis kalian itu punya bakat masing-masing, entah kalian menari kah atau menyanyi kah, pasti di dalam diri kalian tuh punya bakat tersendiri. Misalnya nih kayak Kak Asma kemarin tuh mengeluarkan suara emasnya, jadi beliau nyanyi. Terus saya kemarin nari, itu pun nggak bisa langsung nari, tapi latihan dulu. Jadi pasti kalian bisa kalau kalian berusaha. Jadi keluarkanlah bakat-bakat yang terpendam kalian. Misalnya kalian nyanyi di kamar mandi kah, coba kalian tunjukkan bakat-bakat kalian ya. Oke, saya lanjut ya sama Erika. Dari pengalaman tahun kemarin, di tahunnya Erika itu sendiri memang ada beberapa orang yang menunjukkan bakatnya itu nggak cuma nyanyi, menari, sampai ada juga yang nunjukin makan beling. Makan beling. Iya, jadi tahun kemarin itu ada salah satu peserta tunjukin bakatnya itu makan beling, sampai kita panitia kaget. Awalnya itu apa ya, Er ya? Kalau nggak salah dia tuh nggak makan beling awalnya, minta nyalain makan beling deh, Er. Kalau nggak salah, apa, Er? Itu Kak yang atraksi pakai api-api. Awalnya tuh kan dia bilang, saya bakatnya ini Kak. Oke, kita oke lah kan, udah ngeri-ngeri sedep kan. Mau debus kali ya dia ya di panggung. Apalagi kita waktu itu penyelenggaraannya di indoor di hotel, dan itu agak ngeri-ngeri sedep lah ya. Nah, nggak jadi akhirnya dia atraksi itu.
Yang lebih ngeri lagi apa, dia bilang kayak gini, saya nggak jadi kak atraksi yang ini, tapi saya jadinya atraksi yang ini. Oh apa, alhamdulillah nggak jadi yang ini. Terus dia bilang, iya saya jadinya atraksinya makan beling. Kayak gitu. Jadi bakat apapun yang kalian punya, misal kayak membaca puisi, pidato, terus nari, atau kalian pernah ikut bela diri, atau kamu punya bakat gambar atau apa, silakan ditunjukkan, karena kita bukan menilai apa namanya, bakat itu kan, yang namanya bakat itu kan pure dari diri sendiri, mana bakat itu kita bisa bilang menyanyi gitu misalnya kan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, kita akan nilai dari segi yang lain, misalnya kepercayaan diri, terus bagaimana cara kalian menyikapi rasa grogi kalian di atas panggung, karena itu akan disaksikan oleh juri-juri dan teman-teman yang lainnya, seperti itu ya. Bagaimana Nabila, udah cukup jelas? Ya Kak, udah jelas. Makasih atas jawabannya. Sama-sama. Tapi dari Akbit jangan ada yang makan beling ya. Iya. Enggak, lain beling yang dimakan, ke korentang yang dimakan ya. Bentar. Baik, terima kasih Kak Asma dan Kak Erika. Bagaimana teman-teman atau ada yang lain? Silakan jika ada lagi yang ingin tanyakan. Ayo silakan yang lain bertanya nih, mumpung ada Erika yang kemarin juara 1, ada saya juga kan, dan kita berdua itu sama-sama ada di panitia ya, Erika ya. Jadi setidaknya kita bisa kasih nih gambaran-gambaran sedikit bagaimana cara kalian bisa kiat-kiatnya masuk ke Duta Anti Narkoba tahun 2022. Permisi kakak, izin bertanya lagi. Iya, Husnul. Untuk jadi duta itu yang dari Akpit mewakili beberapa orang kak? Atau 1 orang atau lebih dari 1 orang kak? Jadi gini, kita pertama daftar dulu. Nah, kalau daftar itu semuanya diusahakan, kalau misalnya nih tingkat 1 misalnya mau daftar 5 orang boleh, 10 orang boleh, pokoknya sebanyak-banyaknya ya. Jadi nanti itu biasanya sih dari satu institusi itu dipilih 2 orang. Ya, jadi 2 orang terbaik nanti itu yang akan masuk ke 20 besar putra dan putri. Itu dari semua kampus di Balikpapan ya kak? Iya, jadi nggak hanya kampus, tapi juga ada SMA 1 Balikpapan ya. Oh iya kak, baik kak, terima kasih. Sama-sama. Baik Kak, saya dari saya sendiri izin bertanya. Iya, Aina silahkan. Ya MC silahkan. Misalnya nih Kak, kalau misalnya saya ikut, kan saya itu jilbabnya lumayan besar. Jadi kalau misalnya saya ikut, kira-kira bisa nggak Kak? Karena kalau misalnya saya lihat-lihat itu kan biasanya, apalagi terutama photoshoot, itu biasanya jilbabnya dikasih di leher gitu aja Kak. Sedangkan saya sendiri, kalau sama dari orang tua, saya enggak diperkenankan kalau ikut yang misalnya jilbabnya harus disingkap-singkap seperti itu Kak. Bagaimana Kak? Oke. Jadi pengalaman tahun saya di tahun 2019 itu juga ada yang berpakaian syar'i seperti Aina, ada namanya Mbak Dwi, dan kita usahakan untuk photoshoot dan lain kita tetap mengikuti syariat yang ada sesuai dengan yang Aina kenakan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kembali lagi semuanya ke pribadi Aina, dan kostum dari photoshoot itu sendiri pun yang membawa adalah Aina, sehingga Aina menentukan sendiri, dan kami panitia pasti akan mengerti. Dan ada juga di tahun 2017
2017 kalau nggak salah, itu 2017 beliau mengenakan pakaian panjang dan tidak pada saat itu kan kita dipasang-pasangkan ya di tahun 2017 itu duta pasti dipasang-pasangkan dengan laki-laki putra-putri dan dia tidak bisa yang namanya menyentuh yang bukan muhrimnya. Itu kita akan laksanakan sesuai dengan permintaan dari peserta seperti itu. Sehingga kita tidak akan menutup kemungkinan dan beliau juara 1 pada saat itu. Nah, jadi nggak menutup kesempatan untuk Aina ikut duta anti narkoba dengan pakaian yang syar'i. Dan di sini kita kan untuk duta anti narkoba sendiri tidak seperti contoh ya duta pariwisata akan diarahkan untuk mengikuti seperti Putri Indonesia dan lain-lain. Untuk duta anti narkoba sendiri kita tidak akan mengarahkan ke bagian pageant seperti itu. Kita akan lebih mengarahkan ke bagaimana caranya bersosialisasi dengan masyarakat dan dengan memanfaatkan attitude dan ilmu yang ada pada Aina atau peserta yang lainnya. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Kalau dari saya sendiri kan sebenarnya tuh juga punya keinginan sekali untuk ikut-ikut lomba-lomba seperti itu. Cuman dari orang tua saya itu katanya kalau misalnya pakainya kurang syar'i, kalau misalnya yang ada lain lagi yang lebih syar'i, kenapa enggak yang lain lagi gitu Kak. Tapi ternyata tidak terhalang ya Kak sebenarnya. Alhamdulillah. Tidak terhalang Aina. Hayu atuh coba ya kan nggak ada salahnya untuk ikut gitu. Ayo yang lain yang mau tanya lagi silakan. Nah untuk saat ini saya lagi mengenakan baju forum ini PDH Forum Duta Anti Narkoba tahun 2020 ya ya. Nah ini ada nama, Iya, di sini ada logo, di sebelah sini juga ada logo. Kalian nanti yang menjabat sebagai duta juga bakal buat PDA seperti ini mungkin akan beda dari yang tahun ini gitu. Seperti Semangat Aina, aku mendukungmu. Lebih baik ikut juga Afrilia Ayu ya kan? Saling-saling dukung lah kalian kalau sama-sama ikut. Betul, ikut April. Halang umur Kak. Umurnya berapa? Kenapa umurnya? 24 Kak, di situ kan persyaratannya 23. Kalau misalkan 24 masih bisa, April tetap ikut. 24-nya berapa bulan? Kenapa Kak? April ulang tahunnya tanggal berapa? Bulan April lah Kak. Oh iya, maksudnya tahunnya Beb. Kan 97 Kak. 97. Gimana ya? Coba daftar aja dulu. Daftar aja dulu. Soalnya kemarin Karian Amir itu di penghujung tahunnya dia juga, dan dia akhirnya jadi putra itu sekarang putra 2020. Coba aja April bisa kok. Kemarin sudah mau daftar Kak, cuman lihat persyaratannya kayaknya nggak masuk deh. Baik terkait dengan usia sendiri sebenarnya memang ada target dari kita 23 sampai berapa tahun 15 sampai 23 ya? 16 sampai 23. Nah, tapi kalau misalnya nanti April misalnya mau daftar Duta Anti Narkoba tahun ini, nggak apa-apa, daftar aja dulu. Dan mungkin kita akan ada pertimbangan lain selain dengan persyaratan yang ada seperti itu. Ya, dicoba aja April, siapa tahu rezeki. Gitu. Betul, dicoba aja April. Baik Kak, terima kasih. Seperti itu adalah kerja. Iya, Aina nanti mewakili PA-nya Ibu Nila ikut dia Aina. Nah, sudah didukung langsung sama PA-nya. Ayo PA-PA yang lain, mana suaranya sayang? Ayo kelas-kelas mendukung Aina, semangat Aina. Ketua IKM mana ya ini ya? Dila ya, Dila? Iya Kak, Nur Fadila. Ada di room ini enggak? Ada Kak. Dila. Ini kalau boleh tahu yang udah daftar ada berapa orang dari Akbit? Ada di room ini enggak orang-orangnya?
Husnul, PA-nya Bunila Husnul, Shanas, Aina, Nurul Mutmainah. Mantap. Kalau bisa sama Nur Fadila sih pinginnya. Nah, iya itu gue mantap. maksudnya. Harus banyak dari Akbit nih, jangan sampai gelar kita lepas nih. Ya Er ya, harus Iya, dibimbing betul. Er. Ayo. Dari PA Bu Dewi ada Berli, ada Novia, dan ada Septi, insya Allah. Alhamdulillah. Akbit Alhamdulillah. banyak yang daftar. Ditagih loh sama panitia, mana nih Akbit, Kak Asma? Kok nggak ada yang daftar? Baru 1 orang. Ya bentar saya bilang bentar, belum sosialisasi kita, bentar kita boomkan itu pendaftaran duta sama Akbit. Gitu. Dari PA-nya Ibu Heni mungkin, Bu. Siapa, Bu? Sama PA-nya Ibu Karnilan, Bu. Dila mana nih Dila? Nur Fadila mau nggak itu dia? Deal dicari Deal. Ayo Deal. Oh ya, untuk teman-teman nanti ini kan kita nggak akan ada pertemuan lagi ya terkait ini. Jadi kita kasih tahu aja kali ya, maksudnya materi yang harus mereka tahu sebelum TM juga gitu. Boleh, Kak. Jadi kalau misalnya ini yang udah daftar, nanti kalian dari sekarang kalau bisa udah mempelajari undang-undang tentang narkotika, terus peraturan-peraturan pemerintah terbaru terkait dengan narkotika. Lalu IPWL itu sekarang di Balikpapan ada berapa? Ada yang tahu IPWL apa? Ayo, ada yang tahu. Yang mau daftar nih. Siapa, Husnul? IPWL apa, Husnul? Langsung dinilai kayak ini, Kak Asma. Pancing aja dulu, Er. Ayo, adik-adik. IPWL apa, yuk? Ayo, yang ya itu pastinya akan dipertanyakan banget IPWL itu apa, terus tempat-tempat rehabilitasi di Indonesia itu di mana aja, terutama yang ada di Kalimantan Timur itu di mana. Terus narkotika golongan 1, 2, 3 itu yang mana yang bisa digunakan untuk ilmu kesehatan, yang mana hanya digunakan untuk penelitian, yang mana yang dilarang untuk dipergunakan di dunia kesehatan maupun di penelitian. Ada juga yang sekarang itu bagaimana tentang legalitas ganja di Indonesia, pendapat kalian seperti apa? Terus nanti juga pertanyaannya itu P4GN, Kak. P4GN juga ada. Mungkin Erika nih yang masih fresh nih, ingat-ingat pertanyaan tahun lalu, gimana Er? Iya, ada pertanyaan tentang P4GN, singkatannya, terus ini bagaimana kalian misalnya nih di dalam lapas itu kenapa sih masih banyak ada peredaran narkoba di lapas gitu-gitu ya. Terus artis-artis siapa aja sih yang baru-baru ini tertangkap atau ini siapa aja sih ketua-ketua BNN, misalnya ketua BNN Balikpapan itu siapa sekarang, itu pasti akan dipertanyakan. Terus peringkat berapa sih kota Balikpapan ini di Indonesia, peringkat berapa ya. Terus belajar juga tentang NPS, New Psychoactive Substance, itu kemarin sudah saya jelaskan semuanya ada di PPT saya. Nanti kalau ada yang mau minta boleh ya dipelajarin. Permisi Kak, tadi dari kakak IPWL atau IPWL Kak? IPWL. IPWL itu yang kayak kesehatan masyarakat itu bukan Kak? IPWL itu kepanjangan dari institusi ya. Penerima wajib lapor. Iya, betul. Nah, itu di Balikpapan ada berapa? Kalau bocoran dari saya ada 8. Nanti dicari 8 itu apa aja ya.
Pokoknya kalau misalnya adik-adik kemarin ada yang mendengarkan pas saya sosialisasi, insya Allah tahu semuanya. Soalnya saya sudah jelaskan semua di PPT-nya, ya. Baik, Kak. Bisa-bisa kita ini persaingannya cuma antar akbit aja ini kalau banyak begini. Nah, apa-apa, bagus. Jadi peluang menangnya juga besar kan? Iya, betul. Ya, yang tadi kita kasih tahu itu adalah sudah bagian besar ya, garis besar dari apa yang akan ditanyakan. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu semua soal itu udah aman sih ya, Er, ya, di bagian tes tertulis tentunya. Betul, Kak. Mm-mm. Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang kurang jelas. Silakan teman-teman, adik-adik semua. Saya mau juga sharing sedikit tentang pengalaman saya di pemilihan tahun 2019. Saya punya karakter orangnya itu hiperaktif. Mungkin Bu Dewi juga tahu kali ya, saya orangnya seperti apa. Dan pada saat seleksi itu saya benar-benar ngunci karakter saya itu, jadi saya nggak keluarin pada saat seleksi. Dan pada saat seleksi itu saya jadi cewek banget. Dan itu yang harusnya kalian tahu dari diri kalian. Kalian punya karakter seperti apa, apakah pantas saya tunjukkan, apakah pantas kalian tunjukkan pada saat seleksi atau enggak. Jadi pada saat seleksi itu saya ya diem-diem aja, diem-diem gitu. Terus apa-apa saya bilang permisi, maaf, terima kasih, tolong, dan itu nggak pernah lupa. Sehingga dan satu lagi, kalian harus datang tepat waktu. Itu akan dicatat juga sama panitia karena akan ada absen dan lain. Mulai dari tes tertulis kalau bisa. Banget ya. Lihat Kak Asmariza waktu jadi finalis. Aduh, hai. Tuh. Ya yang punya karakter setengah matang mungkin ya, ada laki-lakinya dikit-dikit kalau mau ikut seleksi dikunci dulu tuh karakternya yang jadi laki-laki tuh. Sebisa mungkin kalian jadilah putri. Kalau Erika kan memang cewek ya, maksudnya ya Feminim lah ya. Ya feminim lah ya, Erika lah ya. Nah, kalau saya ini beda gitu kan, saya ini agak-agak gimana gitu. Jadi ya Mirip kayak Dewi itu Kak Ica. Dari kayak Bu Dewi siapa yang kayak gitu. Nanti saya lihat deh yang kayak gitu, nanti saya kasih tahu nih, jangan kayak gitu ya gitu. Tapi nantinya pada saat seleksi saya dan Erika mungkin tidak akan terlalu dekat sama kalian. Kita akan mungkin akan kasih taunya di belakang KR ya, karena kita juga di ujung-ujung. Kita juga nggak boleh terlalu komunikasi dengan satu institusi, apalagi mereka tahu saya dari Akbit, Erika dari Akbit, dan Akbit selalu dapat tempat, entah itu tiga besar atau atribut gitu. Betul. Saya aja kemarin ngobrolnya sama Kak Asma itu ingat banget pas ganti baju itu di WC baru bisa ngomongnya sama Kak Asma. Itu pun pelan banget. Kayak misalnya pas ini udah telepon kampus belum, udah minta doa belum sama dosen-dosennya kayak gitu. Ingat banget sih pas Kak Asma itu ngajak ngobrol. Erika juga nggak berani sih sebenarnya ngobrol pas itu, soalnya dinilai karena panitia ngomong jangan terlalu dekat sama panitianya, nggak boleh, itu kadang mengurangi nilai kalian. Jadi misalnya contohnya nanti ada bahasa yang kalian misalnya cari muka sama panitianya gitu-gitu, itu dihindari ya. Nah, itu yang betul dibilang Erika. Intinya kalau misalnya kalian sudah masuk di lapangan seleksi, jangan ada yang namanya cari muka, apa adanya aja, bawa diri kalian sendiri. Itu aja yang tadi saya bilang, attitude yang mungkin menurut kalian tidak pantas kalian tunjukkan pada saat seleksi, jangan ditunjukkan. Karakter kalian yang memang tidak pantas untuk menyandang gelar duta itu jangan ditampakkan. Terus
apa yang kalian sudah ketahui, misalnya kalian udah tahu nih, tapi kalian nanya lagi sama juri, jadinya nanya lagi sama panitia itu jangan tunjukkan sifat-sifat seperti itu. Karena kita tahu nih, mana pertanyaan yang benar-benar kalian ingin tanyakan dan mana pertanyaan yang memang benar-benar kalian ajukan itu hanya untuk mencari nilai gitu. Betul. Ya, pengalaman dari tahun lalu itu ya, jangan tanya yang sudah kalian tahu. Usahakan pertanyaannya itu misalnya jangan kayak gini, apa sih Kak kesan dan kesannya sudah jadi putri gitu-gitu, jangan ditanyakan lagi ya. Soalnya itu pertanyaan basic dan jangan sampai tanya ke semua pemateri tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi misalnya kalau ada pemateri, usahakan cari memang pertanyaan yang benar-benar kalian tidak tahu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau langsung daftar ini? Ayo. Baik, ini kita masih ada waktu 10 menit lagi sebelum sesi pertanyaan ditutup. Teman-teman atau adik-adik semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo bertanya yo, mumpung masih ada Kak Asma di sini. Bisa Dil, bisa ikut Dil. Kemarin saya itu ikut pendaftaran semester berapa ya? Semester 5 juga kayaknya, Dil. Itu pada saat praktek juga. Iya, Kak Asma semester 5. Nah, pada stroke Kak Ica. Aman. Waktu itu, ya itu tergantung kembali lagi ke Dila ya. Kan itu semua kembali lagi ke pembagian waktu. Jadi waktu itu saya lagi praktek di RSUD Gunung Malang. Dan kalau misalnya ada kegiatan duta, semacam prakarantina, saya akan tukaran dinas sama teman saya. Gitu. Jadi pada saat itu memang mungkin agak capek, tapi hasilnya insya Allah ada gitu. Nggak ada halangan sih Dil kalau misalnya memang dari Dilanya sendiri bisa time manajemennya bagus dan bisa kong kali kong sama temennya yang lagi dinas atau dari kampus juga pasti akan memberikan toleransi ya Bu ya terkait dengan kalau misalnya ada peserta yang mungkin dari semester 5 atau yang lagi sibuk-sibuknya melakukan kegiatan terus dia juga harus cari prestasi di ajang ini seperti itu. Betul, Kak Dila, insya Allah juga kita akan berikan support mungkin ya, kalau Kak Asmarisa di semester 5 bisa tetap melalui, insya Allah yang lain juga bisa ya, tergantung dari pribadi kita, betul yang disampaikan Kak Asmarisa. Oke, siap Kak Ica, makasih banyak ya Kak Erika, makasih juga Ibu. Sama-sama Dila. Iya, Dila Dil. ikut ya Dil. Dila ikut ya Dil, sudah tanya ndak ikut, kutarin namamu nanti Dil. Ikut Dil, Ikut, PA-nya ikut, Bu Nila, Kak. tingkat 3. Siap. Ikut dia berarti nanti ada Nur Fadila, Aina, Nur Mutmaina, Husnul, sama Syanas. Asik, banyak ini dari PA-nya Bu Nila. Iya. Nanti Ibu Doain. izinkan. Amin. Ibu izinkan. Nanti buat grup aja. Jadi siapa-siapa aja yang mau join jadi bisa sharing habis ini. Misalnya mau tanya-tanya apa bisa dibuat grup ya. Sudah dibuatkan grup Kak Erika, Bu Dewi yang kemarin minta Kak Nurul buatkan grup untuk calon peserta, sementara yang masuk grup baru 3 mahasiswa insya Allah. Masukin Baik. Bu Dewi yang tadi saya sebutin anak PA saya masukin Bu. Nanti kalau dia mundurkan diri japri aja saya Bu Dewi. Iya ngerinya. Bukan main Bu Dila. Ayo Dil, ketuanya Dila sudah ini tingkat 3 ya Dil. Insya Allah. Terima kasih Bu Dewi, Bu Nila, terima kasih. Iya luar biasa sekali loh supportnya dosen-dosen kita ini. Iya, coba kalau masih
nomor 32 bisa ikut Ibu Nila ini. Jangan, Masalahnya Bu, kalah Ibu semua tidak sih 30 nanti, Bu. 32 sudah. Ini dari yang Takut. mau ini. Ibu sampai WA-in di grup itu PA minta list nama-nama mahasiswa yang tinggal di Balikpapan yang daftar tuh takut itu. Jadi udah ditunjuk aja langsung. Bu Nila, kita nggak usah ikut, Bu. Sepertinya kita akan kalah, Bu. Ketuaan sudah. Tapi kalau soal muda kayaknya tampangnya masih mudaan Ibu berdua ya daripada kita-kita yang sudah lulus nih, gimana ya, Bu ya? Enggak, itu penglihatannya aja. Nggak bisa dibohongi keriput di samping mata ini. Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman, ayo yang mau daftar silahkan langsung daftar Duta Anti Narkoba 2022. Jangan takut, saingan kalian itu anak-anak SMA. Betul. Saingannya itu anak-anak SMA. Jangan mau kalah dong sama anak-anak SMA gitu. Ayo ikut yuk. Iya, insya Allah Kak, ikut ini. Nanti habis ini tak WA lagi Bu Dewi. Sudah dimasukin belum nih anak PA-nya Bu Nila? Baik, sepertinya untuk sharing session pada hari ini cukup sekian. Iya Kak, moderator, calon Duta Anti Narkoba. Ibu. Terima kasih kepada narasumber yang alhamdulillah menginspirasi kita semua pada hari ini dan merubah mindset kita semua pada hari ini dalam mengembangkan bakat-bakat mutiara kita, insya Allah. Sip. Begitu dong Aina. Ya. Baik, itu saja sebelumnya. Kita tutup terlebih dahulu acara kita pada sore hari ini. Marilah kita membaca hamdalah untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Aina, Kak Erika, Kak Asmariza. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Ibu dan teman-teman dari adik-adik tingkat. Baik, dari saya, jika ada salah kata ataupun salah perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin live. Ya. Baik, Ibu. Baik, Bu.